Halo, selamat siang pendengar teman bercandamu. Oh iya, karena kita lagi syutingnya ya, Ci ya. Syuting. Siang hari dan tepatnya ini di Magelang, tentunya di Ahmad Yani. Di Ahmad Yani. Taman Ahmad Yani. Jadi Bukan Ahmad Mufid atau Ahmad Mutohar ya. Ahmad Yani. Ahmad Yani itu dulu kayak jadi materi senam gak sih? Materi stand up tuh. Oh iya, yang nama jalan itu kan. Aku ya yang Yani ini, oh iya udah lupa. Ahmad Yani depannya ini seberangnya Taman Badaan, jadi biar kalau kita ingin batalin puasa gampang. Iya, padahal ini masih pagi. Nah, karena apa ya, di Badaan itu menariknya itu apa ya, manusia beragam umur, dari anak-anak, dari anak-anak yang main di sana, dari apa, remaja-remaja yang pacaran juga di sana, dan bapak ibu yang sudah dewasa, yang sudah berumur pun. Bapak ibu yang sudah dewasa. Kan ada bapak ibu yang masih anak-anak, kan ada tuh umurnya doang yang dewasa, belum dewasa gitu loh. Alibi. Itu berkumpul jadi satu, dan dari situ kita bisa lihat betapa tahapan umur itu tuh bisa menjadi tahapan yang berbeda-beda. Anak-anak dengan kepolosannya, remaja dengan keliarannya, dewasa dengan umur yang sudah tua dengan kematangannya. Dan kita menjadi bertanya, apakah benar nih semakin orang tua, semakin berumur, apakah dia pasti akan semakin matang, semakin banyak pengalaman? Wah, Atau gimana itu menurut? ini yang Mantap umur, ini. bertambahnya umur ya. Boleh dijelasin dong usia. satu-satu umurnya Aku berapa? sayang ibu. Umurnya berapa dari Mufid deh? Aku 26. Kalau Bondan. Aku insya Allah sunnah Rasul 25. Ah, seperempat abad ini, seperempat abad lebih dikit deh. Ah, Kalau aku ya masih di bawah kalian lah, aku baru 23. asik. Insya Allah bukan umur terakhir kan ya? Bukan. Dan buat yang dengerin podcast, jadi kan kalian bisa membedakan mana yang umur 23 sekarang sama mana umur yang udah tua ya. Tapi kalau di video kelihatan yang lebih tua siapa? Yang 26. Aplikasi paling jujur itu aplikasi foto, terus ada umurnya itu loh, yang dulu viral di Facebook. Oh iya itu. Itu di situ aku kelihatan tua. Bahkan komputer aja nganggap aku tua. Sedih banget ya. Ya itu tadi, apakah menurutmu apakah umur equal dengan pengalaman? Nah, Menurutku enggak sih, menurutku. kenapa enggak? Karena ada orang tuh yang Ada orang Usia- bertanya pada bapak. usia nambah-nambah, tetapi tempat di situ-situ melulu, setiap hari yang dikerjakan itu melulu. Stuck gitu ya. Cara pikirnya. Dia menghadapi tahun-tahun dengan pekerjaan yang sama, kayak nggak ada pencapaian tertentu. Kayaknya hidupnya garing banget. Kayak misalnya udah masuk SMP tapi udah pakai seragam SMP, SMA, pola pikirnya masih SD gitu ya. Gimana itu? Aku termasuk orang yang kayak gitu, Dan. Hmm. Aku tuh Ya masih pakai seragam SD ke SMA apa gitu? gini. Dulu ketika lulus dari SD ya, aku kan dulu di MTS. Oh gitu. Aku tuh masih ngerasa kalau aku masih anak SD. Karena Masih- uang sakunya masih kecil. Bukan. Jiwanya. Pola pikirku, apa yang aku mainkan, aku tuh masih ngerasa aku masih SD gitu. Contoh konkretnya? Apa mungkin lingkunganmu juga kayak gitu Mas ya? Mainnya gitu. Lingkungan. Kayak nggak rela gitu. Kayak kalau mainannya berubah gitu. Jadi ketika SD itu kelas 5, kelas 6 masih main Tamiya. Nah, aku tuh masih SMP pun kayak SMP gitu. masih main Tamiya aku. Karena nah itu perasaannya masih SD tadi. Tapi kan Terus dari SMP dari MTS ke SMK. Nah, aku setelah masuk SMK juga perasaannya masih sama, dan ini tuh berulang terus sampai ketika aku gede dan ketika ngelihat teman-teman pada nikah itu aku kayak nggak rela gitu. Kayak ngapain sih kalian nikah gitu? Mbok ayo kita main layangan lagi gitu. Serius, aku tuh menghadapi pernikahan resepsi temen tuh kayak Merasa kehilangan. belum kok kalian nikah sih gitu. Kita kan kemarin main gitu. Ayo main lagi lah, main layangan gitu. Kayak belum rela gitu. atau kamu yang diajak main gitu ya. Ayo mainlah ke kamar kita. Apaan? Tapi kalau berdasar ini ya, tadi Mufid bilang dia terlambat dewasa, sudah SMP tapi masih kayak SD. Tapi itu karena memang cowok itu umurnya memang terlambat lebih dewasa dibanding cewek. Jadi
20-nya cewek sama 20-nya cowok itu akan lebih dewasa ceweknya. Makanya ini aku menjadi pertanyaan besar bagi Fahri. Kenapa? Karena ceweknya lebih berumur, lebih dewasa gitu loh, dan Ya, dia lebih tua, Lebih tua gitu ya. Oh iya, karena tua belum tentu ya. Tapi kok ini loh, kayak kok sudah menikah gitu loh. Apa sih apa yang mendorongmu? Padahal si Mufi juga bertanya-tanya, kamu ngapain? Bla, 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 gitu. Sebagian besar aku baca di internet ya, sebagian besar cowok itu malah sekarang ini menginginkan cewek yang jauh lebih tua. Maksudnya lebih tua umur ya gitu ya. Jadi yang mungkin perbandingannya beda 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, nggak sampai yang 25 tahun gitu enggak. Jadi karena aku sendiri termasuk cowok yang suka sama cewek yang dewasa, maksudnya dia bisa membaur di teman kita, terus di kalangan yang lebih tua dia juga bisa menempatkan diri gitu kan. Asik. Jadi terus juga dia jadi karena dia dewasa, dia mengerti apa yang harus dia lakukan di situasi apapun, dia mengerti apa yang harus saya lakukan gitu. Ada yang misalkan aku pernah berpacaran dengan umur yang sepantar ataupun yang di bawahku, dan ketika dia masuk di lingkungan yang berada di lebih tua, dia tidak bisa beradaptasi gitu. Jadi aku yang lebih Punah ya. Kamu yang harus bimbing gitu ya. bukan yang harus bimbing. Jadi aku nggak enak sama yang lingkungan yang lebih tua Karena nggak bisa membaur. karena tidak bisa membaur begitu. Kalau misalkan masalah kenapa nikah, ayo main lagi, sebenarnya bisa. Kita aku ngomong sama calonku gini, nanti kalau misalnya kita udah nikah terus aku masih boleh stand up nggak, aku masih boleh main nggak? Ya boleh, kenapa enggak, tapi aku diajak. Dia bilang kayak gitu. Nah itu loh Far. Itu kalimat yang persis yang diucapkan setiap cowok yang akan nikah. Persis cuma kayak gitu. Enggak, tenang aja bro, kita tetap bisa main, aku tetap bebas kok, tetap bisa main bla 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 bla. Faktanya ABG deh. Agus Berto Gilang. Nah itu mereka juga kayak gitu loh, aku tetap bisa main kok bla bla bla. Bisa. Faktanya beda loh. Berapa minggu? Ini persis makanya Fahri yang ngomongnya persis dia akan mengalami fase itu. Tetap bisa, tapi aku ikut. Tapi nggak tahu, kita buktikan apakah benar kayak gitu. Semoga aja belajar dari pengalamannya yang lain bisa berubah. Aku sih Belajar dari pengalaman. Iya, dari pengalaman. Jadi itu pengalaman itu bisa membuat Fahri yang umurnya lebih muda dibanding calon istrinya yang secara biologis dia akan lebih kekanak-kanakan karena dia cowok, udah cowok sepantaran aja lebih dewasa ceweknya, apalagi dia lebih muda. Tapi dia bisa menjadi lebih dewasa, menandingi kedewasaan ceweknya kalau dia punya pengalaman yang cukup. Nah, Kira-kira pengalamannya apa aja sih yang menarik yang kamu alami selama umur 20, yang baru 23 ini? umur ya itu. Kadang kan kita nggak tahu manusia itu hidup sampai umur berapa. Ini udah berat. Ini quotable ini. Jadi ya itu, kalau aku sih lebih menjadi orang yang ketika nanti umurku itu aku adalah orang yang sayang sama keluarga. Asik gitu. Jadi meskipun aku bekerja terus perusahaan, ya emang aku nggak munafik ketika perusahaan untuk menuntut tanggung jawabku, misalkan hari libur aku harus masuk, dan ya aku berada di posisi yang itu, ya aku harus masuk. Cuma ketika aku boleh memilih antara keluarga atau pekerjaan, aku lebih memilih keluarga gitu. Kayak misalkan contoh nih, ada di kantor, bukan kantor distributor gitu ya, dia jualan yang mau lebaran ini kemarin itu 10 hari itu nggak pulang, selama 10 hari itu nggak pulang ke rumah. Jadi adalah di salah satu di sana rest area, sehari dibayar 100.000 itu. Sehari dibayar 100.000, berarti kan selama 10 hari dibayar 1 juta. Tapi konsekuensinya adalah lebaran tidak bersama keluarga. Aku hampir diajak seperti itu, cuma aku tidak mau gitu loh. Apalah arti duit 1 juta, meskipun aku juga pengen itu. Cuma untuk dibandingkan dengan kumpul bersama keluarga pas lebaran, itu harganya jauh-jauh lebih mahal. Apaan sejuta gitu ya? Apaan sejuta? 2 juta lah. karena ibuku selalu bilang gini, diusahakan keluarga misalkan lebaran, buka puasa harus sama keluarga. Soalnya kenapa? Belum tentu nanti puasa tahun depan, lebaran tahun depan, posisinya atau formasinya akan sama gitu. Betul, itu berarti value ya, cara membuat keputusan. Fahri berprinsip mengutamakan keluarga. Tapi bisa jadi teman-temanmu yang mengambil
cuti ekstra lembur itu juga bisa karena mengutamakan keluarga loh. Dia dapat uang 1 juta buat kasih angpau. Bisa, ya kan. Kecuali dia ngambil itu karena buat dipakai sendiri. Nah itu berarti dia mengutamakan uang kan. Tapi kalau dia alasannya adalah untuk ngasih duit, sampai yang ibaratnya kepalanya itu kan masih muda juga. Ditelepon sama ibunya. Pakai bahasa Jawa gini, gajimu seberapa sih? Lebaran kok nggak pulang? Gitu kan. Dia cerita sama aku wah, jadi kayak merasa kepukul juga. Kepukul ya. Iya benar, maksudnya emang 300 juta Bu. Oh ya udah. Beda lagi. Sepiro sih gajimu kok iso bodoh kok ora karo keluarga. Iya. Tapi benar itu. Jadi apa yang dikatakan Fahri adalah dia melakukan percepatan pengalaman. Jadi dia nikah di usia 23 karena sudah jumlah jam terbang pacarannya itu udah kayak umur 30 gitu lah. Makanya 23 dia siap nikah. Kalau kamu lihat CV-nya dia itu panjang. Nah, bagian riwayat pacaran gitu kan ya. Pacarannya banyak loh itu. Tapi setiap pacaran pendek-pendek gitu katanya aja. Karena aku outsourcing coy. Outsourcing. Nah, itu loh maksudnya dia memperbanyak jam terbang dalam waktu yang sama dia memperbanyak jam terbang pacaran. Dalam waktu yang sama dia mempercepat nikah. Jadi kayak di usia 26 dia pengalaman nikahnya hidup berumah tangga sudah lebih matang daripada kita yang 25-26 tapi belum pernah nikah. Jadi menurutku salah satu gimana caranya biar ngakali umur kita masih muda, pengalamannya setara yang lebih tua 10 tahun, 5 tahun yang lebih tua adalah dengan banyak-banyak bergaul dengan orang yang lebih senior dan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang tua itu. Jadi kayak aku pasti yakin si Fahri dalam hal perpacaran kayak gitu. Dia step ahead lah, selangkah di depan, 3 langkah di depan. Mufid pun kayak gitu, dia mondok atau sampai ngapalin ngaji, menghatamkan Quran. Itu pasti juga dibanding kita itu ada nggak pengalaman kayak apa gitu dari sisi penulis kah, sisimu sebagai komik, sebagai anak kiai yang jadi 3 langkah di depan gitu karena kamu bergaul sama orang yang lebih senior di dalam bidang itu, bla bla, ada nggak? Ya mungkin ngaji. Gini. Dari dulu tuh kayak misal aku sekolah atau kayak mondok ini, apa yang aku perlu di rumah tuh ketika di pondok kok gini doang sih. Mau ngomong gitu sombong nggak ya? tapi sering ngerasain gitu. Aduh, aku masuk sini sebagai anak baru terus harus ngikutin prosedur sebagai anak baru nih. Betul. Padahal ya seperti yang kamu bilang tadi udah 2 langkah atau 3 langkah. Karena dia belajarnya langsung ke gurunya gitu loh, ke kiainya. Makanya ada yang di pesantren itu ada mitos ilmu laduni ya. Apa itu? Pernah dengar? Ilmu laduni kalau mau dimitoskan tuh kamu tahu-tahu bisa bahasa Inggris tanpa belajar. Fahri kok tahu-tahu bisa pintar bahasa Inggris ya, padahal sebelumnya belum pernah bahasa Inggris. Itu kalau mau dimitoskan. Tapi kalau kita mau membongkar mitos itu, mau dirasionalkan, itu karena dia langsung belajar waktu santri lain tidur, dia belajar sama bapaknya, dia baca buku-buku bapaknya, percepatan jam terbang itu loh, percepatan umur. Atau pas kecil pas kamu senang-senang main, aku udah dipaksa-paksa. Nah, kayak gitu. Itu ya kayak anak, kenapa anak musisi lebih jago musik ya? Karena udah sejak kecil. Jadi mungkin kenapa jangan berkecil hati meskipun umurmu masih kecil, kalau punya mimpi besar pun bisa gitu loh. Dan menurutku tiap orang tuh pasti punya percepatan di bidang masing-masing ya. Kalau Fahri mungkin di bidang asmara mungkin ya. Budan pasti juga ada ya di bidang apa mungkin, di bidang apa? Marketing atau bisnis mungkin. Ya, tapi yang lebih menarik itu mengapa aku tuh kadang ngerasa gini, umur udah sekian kok baru segini ya. Apa yang aku capai kok baru segini gitu. Masih belum puas. Tapi mungkin gini. Mungkin kita semua juga sering ngerasain kayak gitu. Tetapi pada saat yang sama itu ada orang lain yang kepengen kayak kamu gitu. Wah, aku tuh pengen kayak Mas Bondan mencapai ini dan itu. Cuma karena mungkin kita yang pengen kita capai jauh, kita nggak nyampe, kita ngeritik diri sendiri apa gimana mungkin. Kita punya kecenderungan, manusia itu punya kecenderungan merasa tidak puas, melihat kejelekannya sendiri. Tapi bagus sih ya, maksudnya kita terpacu gitu. Tapi kalau berlebihan ya berlebihan mengkritik. Apa pernah ngerasain kayak gitu nggak? Kalau pernah ngerasain sih ya itu aku pengen ya kayak tadi Mufid, aku pengen lihat orang seperti itu kok kayaknya enak, sawang sinawang gitu kan. Dan ada juga orang yang pengen, ada yang bilang sama aku gini,
aku pengen jadi kayak kamu Dar. Jadi kamu yang nikah muda misalnya, kamu yang udah begini. Cuma di sisi lain juga ya aku juga pengen seperti orang yang lain bisa yang jauh lebih karena yang dilihat berbeda. Aku juga kadang suka gini nih. Ada yang suka meragukan, ada beberapa orang yang suka pesimis terhadap misalkan kenapa sih kamu kok nikah muda? Kamu yakin gitu kan? Ya itu tadi, selagi kita di jalan yang benar, selagi kita apa yang kita lakukan itu benar, ya lakuin aja. So must go on gitu. Show must go on. Life must go on. Terus juga jangan pernah mendikte kehidupan seseorang, karena hidup kalau terlalu didikte itu nggak bakal enak. Kita nggak bakal menikmati kehidupannya sendiri. Mantap. Ya, sih. Kalau kamu Padahal misalnya umat Islam didikte terus menerus begitu. Gimana itu? ya itu kan kalau itu beda lagi untuk maksudnya ini konstruksi sosial itu tadi ya yang aku bilang itu kan hanya konstruksi sosial bahwa umur sekian harusnya udah nikah. Kamu kok belum nikah sih gitu kan? Atau sebaliknya, kamu umur sekian tuh harusnya belum boleh nikah gitu kan? Harusnya belum boleh nikah. Jangan, itu termasuk dikte yang tadi itu ya enggak. Sebenarnya nggak ada larangan. Nggak ada larangan juga. Nah, kita demi mencegah penyesalan itu tadi, itu apa? Misalnya Dirman punya adik nih, Fit. Apa yang akan kamu omongkan ke adikmu? Dik, kamu tuh mumpung belum kayak kakak, belum telat kayak kakak, kayak mas, kayak abang, kayak AA. Kalau nasihat buat adikku kayaknya gini, kayaknya adikku tuh udah diantisipasi. Jadi reject yang yang dialami untuk mendidikku itu udah diperbaiki. Terus kemudian prototipe tadi dipindah ke adikku buat didik adikku, terus terjadi seperti sekarang gitu loh. Karena adikku tuh termasuk pendidikan yang malah ngomongin adikku ini malah enggak jadi kepesan-pesan. Enggak apa. Maksudnya adikmu kan banyak ya, maksudnya bukan untuk adikmu. Dua. Iya, maksudnya adik-adik yang di bawah umurmu maksudnya. Jadi kayak misal hafalan Quran gitu. Kalau dari mbakku, dari aku, terus adikku yang pertama itu kayak sistemnya tuh masih ngambang yang mbakku yang pertama. Terus yang aku tuh ngambang agak baik dikit gitu. Yang adikku yang pertama tuh udah agak baik. Nah, yang adikku yang terakhir ini udah matang banget sistemnya. Jadi dia SMA belum lulus tuh alhamdulillah Quran udah khatam gitu loh. Nah, jadi berkesinambungan juga. Nah, sekarang nasihat buat dia. Mungkin nasihat buat dia kalau aku sih jangan ngelakuin hal yang besok akan kamu sesali gitu. Kayak sekolah bolos misalnya. Dia masih sekolah sekarang. Karena kamu menyesali pernah bolos ya? Aku pernah bolos dan bikin bapakmu menangis. Itu masih inget banget sumpah. Terus coba. Kalau pengen sesuatu lakuin aja. Kalau tahu hasilnya baik lakukan, kalau ragu tetap lakukan, tetap lakukan. Karena setelah melakukan pasti akan belajar. Oh ini baik, oh ini buruk gitu. Jadi tetap melakukan, karena aku sih yakin ya 20 tahun mendatang, Mark Twain 20 tahun mendatang tuh kita akan menyesali apa yang nggak kita lakukan hari ini. Itu Mark Twain yang ngomong. Jadi lakukanlah gitu. Kalau Bondan sendiri menyikapi ya itu tadi konstruksi sosial, ya memerdekakan pikiran itu ini mah nggak harus dilakukan. Aku menyadari itu, tapi ya kayak gitu. Tapi maksudnya gini, tadi menarik dari Mufid itu dia mengutip Mark Twain ya. Nah sekarang 20 tahun lagi dia akan menyesali apa yang tidak kita lakukan sekarang. Nah pertanyaan yang sering sayangnya kita itu nggak tahu 20 tahun lagi kita lupa kita tuh dulu mau ngapain sih, karena kita nggak pernah mencatat. Makanya biar tidak terjadi penyesalan itu yang pertama ya kita biasakan dirilah untuk mendokumentasikan apa sih yang sedang. Oh hari ini aku tuh ngelamar, oh ternyata hari ini aku bisa menghasilkan karya ini, oh ternyata hari ini aku punya pemikiran seperti ini. Karena seiring bertambahnya umur, segala yang kita lupa. Kalau nggak dikeluarkan, diabadikan dengan karya, dengan pemikiran, dengan apa ya
Wah, nggak ada ya, Mas. Nggak ada yang ngerokok, Mas. Iya. Karena dengan ini ada orang lewat. Karena dengan apa ya? Dengan bertambahnya umur, ekspresi kita, karya kita itu akan mengalami perkembangan, mengalami pendalaman penghayatan, mengalami penjernihan persepsi. Oh, dulu kok aku waktu SMP kayak gitu ya gitu. Dulu waktu kenapa sih aku pacarannya sampai kayak gitu mungkin Fahri bisa akan menyesali. Aku gak tapi bener loh pengayaan nilai juga. Oh, ternyata tuh dulu aku punya pacar yang seumuran tuh jelek banget. Tapi ternyata yang jelek tuh ininya, ternyata nggak apa-apa lah. Dia akan mengalami pengayaan pemahaman kayak gitu. Dan kayak gitu. Itu terjadi di semua lini. Di semua lini. Kita nulis hari ini nulis keluar jadi artikel, besok minggu depan kok jelek banget sih gitu kan. Ini kenapa kemarin nulis sampah gitu. Open mic kayak gitu pasti dirimu nonton rekamanmu sendiri gitu. Yang setahun lalu atau pas di TJC mungkin. Ya. Yang ini malu nggak? Awal-awal itu aku malu banget awal-awal open mic. Ya kan. Awal-awal malu ya. Itu dia bisa merasa itu karena punya rekamannya. Makanya kita harus memperbanyak rekamannya itu. Oh, aku tuh ternyata Nah, dan paling pamungkas untuk mencegah penyesalan itu kalau kita menghayalkan si Fahri umur 30 tahun. Wah, umur 30 tahunmu ada Fahri versi 30 tahun datang dari masa depan bilang ke kayak ini ya, kayak Doraemon ya. Kira-kira dia ngapain? Dia akan bilang apa? Fahri, kamu tuh harus mengubah sifat kekanak-kanakanmu misalnya. Karena kalau kayak gitu nanti istrimu akan cerai loh, ini bla bla atau apapun itu. Jadi monggo tanyakan itu ke diri sendiri, nanti jawabannya akan menarik. Keren ya. Menarik. Gerobak. Tapi aku yang paling suka adalah cerita ke adikmu. Kira-kira kalau ada adikmu gimana, Far? Aku. Adikku tipe orang yang cuek ya. Jadi kayak zaman dia SMP, dia kan SMP. Zaman aku SMP, ketika ada cewek yang deketin aku selalu nyamperin gitu. Tapi ketika adikku disamperin cewek, dia malah nggak mau gitu. Masih kayak cuek aja gitu, dibiarin aja, bodo amat lah. Tapi normal kan? Normal, maksudnya dia juga dia nggak terlalu gila. Mungkin dia belajar dari dirimu. Ya bisa. Aduh, ternyata banyak cewek itu susah ya. Dia tuh tipe orang yang cuek gitu. Agak-agak bad blood. Kalau kakaknya playboy, kalau adiknya tuh bad boy, kayaknya suka berantem gitu kan. Iya, suka berantem dia. Terus juga kayak dia lebih orang yang konyol tapi dia setia gitu loh. Daripada orang yang kelihatannya nggak konyol tapi malah playboy gitu. Nah, itu belajar dari kakaknya. Dia belajar dari mendewasakan diri dengan belajar dari yang sudah. Itu. Jadi aku ya pesan untuk adekku adalah kalau aku ya jangan terlalu cuek lah sama lawan jenis. Soalnya kasihan gitu loh. Wah, sampai pernah dia waktu itu ceweknya kenapa gitu, dia sama dia bodo amat lah. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu cuek lah. Untuk siapapun jangan terlalu cuek terhadap lawan jenis karena bisa aja rezeki itu datang dari lawan jenis. Betul. Gitu. Jadi gigolo tuh kayak gitu loh. Iya benar. Kurang ajar kan. Jadi ya pesannya ya itu tadi, jangan pacarannya juga jangan kelamaan. Ya, kalau udah mantap mah jalanin aja. Tapi aku tidak mengharuskan adikku harus nikah muda, enggak. Ya, nikmatin saja. Jangan cuek sama cewek gitu. Nah, nanti adiknya balas, kamu jangan perhatian sama cewek-cewek yang seimbang lah ya intinya. Betul. Terima kasih. Kamu dan untuk adikmu dan kamu belum punya adik. Terima kasih. Adik diumpamakan. Adik Rurin. Atau katakanlah anakmu kelak gitu, mungkin ketika dia atau buat siapa yang ketika dia akan menjalani usiamu, karena podcast ini abadi loh dan ini anakmu akan mendengar besok. Podcast ini ternyata menginspirasi banyak artikel-artikel di ini ya di betul saya ada artikel yang bilang jadi gak enak nih. Tapi nggak apa-apa lah, namanya gede dia soalnya. Kita yang sok-sok beda aja. Ayo Dan, gimana Dan? Pesan untuk adik-adik. Pesan untuk adik-adik, waduh aku nggak biasa menasihati ya. Siapa tahu nanti untuk anakmu aja, untuk anakmu yang akan menjalani usia yang akan kamu jalani, entah masa SD. Siapa tahu kayak misalnya tadi di balik 30 tahun aku yang akan datang menghampiriku, pokoknya berubahlah sifat ini. Nah, siapa tahu untuk yang Bondan yang sekarang 30 tahun yang kemudian, berarti kan umurmu 55 ya misalnya. Bondan yang di masa lalu datang untuk mengingatkan anaknya, jangan seperti bapakmu yang seperti ini nih. Ya, bisa jadi loh. Jadi kamu harus gini. Jangan
cintai aku. Kalau untuk pesan untuk anakku ya, jangan gila. jangan lupa pakai pengaman. ya itu bikin deg-degan loh. Apalagi kan bisa 30 hari tuh. Iya. Itu ngomongin apa? jangan menurutku menjadi baik itu nggak cukup. Kamu harus berani menjadi benar. Jadi baik itu gampang banget, tinggal menyesuaikan konstruksi soal itu tadi. Kamu jangan bersikaplah sopan santun, jangan lawan guru bla bla bla. Itu gampang banget. Tapi kalau benar itu susah, karena yang benar itu bisa jadi melawan pandangan sosial, melawan aturan sekolah, melawan itu. Nah, kalau aku yang aku alami adalah aku sebenarnya bukan lebih parah dari itu, lebih berat dari itu. Aku bukan orang baik, tapi orang mengira aku baik gitu loh. Dan aku capek karena harus Berpura-pura baik. Nah, memenuhi ekspektasi mereka gitu loh. Jadi begitu aku salah sedikit, mereka kecewa. Kamu kok kayak gitu sih, Bondan sekarang kok nakal sih, bla bla. Lah aku tuh emang orangnya kayak gini. Kamu aja yang ngiranya kayak gitu, salah sendiri kamu mengira kayak gitu loh. Dan menjadi anak baik itu susah, capek kan? Capek. Jadi menurutku ya itu tadi. Jadi makanya kalau ada anakku nanti tak bebasin, aku tidak akan membebani dia dengan konstruksi, akan memerdekakan pikiran-pikirannya anak. Sekolah itu nggak harus bla 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 bla. Aku akan tanamkan sejak kecil, dan aku tidak akan membebani dia dengan prasangka baik, dan aku nggak akan memaksa dia untuk memenuhi ekspektasiku gitu. Biarlah dia yang menemukan dirinya sendiri. Jadi Dan akan mendidiknya dengan lebih keras, karena aku dulu waktu kecil dibiarkan sama sekali, nggak dididik sama sekali, nggak pernah masih nggak dididik dalam arti kata ini, masih terlalu dibebaskan. Laissez-faire ya, bahasa Inggrisnya itu dibiarkan. Padahal itu cocoknya itu untuk usia 14 tahun ke atas, 20 tahun ke atas lah. Usia anak kecil itu harusnya ketat gitu loh harusnya. Kalau aku tuh dibiarin sejak kecil, jadi nggak pernah sekalipun aku Dik pulang dulu mandi itu nggak pernah. Dik pulang dulu ngerjain PR nggak pernah. Meh balik kono orang Nah, tapi juga nggak gitu juga gitu. Padahal dulu aku ketika usia segitu Ketat-ketatnya. aku malah kalau kamu iri Dibiarin. pengen diketatin, aku iri pengen dibebasin. Ya itu. Ya itu orang ya harusnya setengah-tengah ya, tengah. Karena dulu lihat lagi ngaji di rumah gitu, Yang itu lain kok teman-teman main bola enak banget ya. aku mah dulu waktu main nggak bisa nyari teman main. Yang lain disuruh nggarap PR. Serius. Iya, aku. Kamu nggak BBM sih gimana? Dulu belum ada BBM coy. Nah itu, jadi baik aja belum cukup ya. Baik aja belum cukup, kamu harus benar. Jadi harus benar. Baik aja bisa jadi santun, bisa korupsi ya toh. Tuh. Itu aja. Jadi kalau dari saya seperti itu. Jadi umur itu tidak sama dengan pengalaman. Kamu bisa umurnya sedikit, pengalamannya sudah banyak. Umurnya sudah banyak, pengalamannya sedikit juga Banyak. bisa ya. Ya itu dia Dan jangan lupa tanyakan tadi. pembahasan kita tentang Bertambahnya umur. umur. Jadi kalau buat kamu yang mendengarkan bisa kasih pertanyaan, kasih pertanyaan ke kita di email ya, di temanbercandamu@gmail.com. Dan kritik serta saran juga kita selalu terima, karena kritik dari kamu bisa membangunkan membangunkan atau membangkitkan gairah kita untuk untuk lebih introspeksi. Sama kayak umur TBM ini nanti akan setahun, tapi kalau kita nggak dapat kritikan, pengalamannya akan kayak pengalaman Sama setahun. podcast sebulan itu, karena feedbacknya, masukannya cuma segitu terus. Kan ada orang yang kerja 10 tahun tapi pengalamannya cuma 1 tahun, karena 1 tahun pertama dia ngelakuin hal yang beda, tapi satu diulang-ulang gitu terus. Gitu. Oke. Thank you for listening. Matur seru ngono lah. Malah POTR. Kita belum Sampai bisa move on ya. jumpa di episode berikutnya. Dan saya Tidar. Saya Mufid. Dan saya Bondan. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.